Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda insan edukasi? Semoga Anda semuanya dalam keadaan yang selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menambah ilmu pengetahuan. Kali ini saya Yanu Feryadi menemani Anda dalam podcast Kabar Pendidikan yang dipersembahkan UPTT IKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pada episode kali ini kita akan membahas pemanfaatan teknologi Chromebook untuk pembelajaran. Dan sudah bergabung via Zoom bersama kami Bapak Sukari SPD MPD. Beliau adalah Ketua Ikatan Guru Indonesia Provinsi Jawa Timur. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi. Selamat siang, semangat pagi ya. Baik. Bapak sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat selalu. Oh iya, baik. Baik Bapak, kita kali ini akan membahas memanfaatkan Chromebook ya Bapak ya? Betul sekali. Iya. Mungkin ada dari sebagian insan edukasi yang masih belum mengetahui apa itu Chromebook Bapak. Mungkin bisa dijelaskan Bapak. Jadi Chromebook itu adalah PC atau perangkat yang sering kita jumpai juga, namun sistem operasinya menggunakan Chrome OS. Jadi tidak seperti PC yang menggunakan Windows atau Linux atau menggunakan macOS, tapi ini adalah PC, personal computer yang didesain dan dirancang menggunakan sistem Chrome OS milik dari Google. Seperti itu gambarannya. Oh, tapi secara bentuk seperti laptop ya Pak ya? Nah, seperti netbook lah. Kalau kita sering jumpai di pasaran netbook. Itu seperti itu. Sehingga memang dari sisi ngangkat ya lebih ringan begitu, harga juga bisa lebih terjangkau gitu. Sehingga mungkin untuk siswa ini karena memang lebih cocok dan pas untuk pembelajaran. Oke, jadi itu tadi kelebihan-kelebihan dari Chromebook ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih ini Pak, lebih lengkap lagi terkait kelebihan Chromebook itu sendiri selain tadi harganya murah dan juga bisa digunakan untuk pembelajaran juga ya Pak ya. Betul sekali. Jadi memang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi yang sebelumnya adalah dalam rangka untuk mendukung digitalisasi pendidikan. Kalau sebelumnya anjuran itu menggunakan tablet seperti itu. Nah, dari Chromebook ini itu adalah Kementerian mencoba untuk membuat fitur ya, memberikan batasan kepada Chromebook ini hanya aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa dimanfaatkan atau dipasang di Chromebook yang disebarkan atau didistribusikan kepada satuan pendidikan di Indonesia. Karena memang satu sisi bagi seorang guru ada yang menyatakan ini adalah sebuah keunggulan karena memang sejak awal Chromebook ini di-set untuk pembelajaran. Aplikasi ini sudah terpasang di dalamnya ada platform Merdeka Mengajar. Jadi ada PMM di sana sehingga ini sangat-sangat cocok bagi bagaimana kita mendorong sekolah untuk bisa menuju ke digitalisasi pendidikan. Seperti itu gambarannya. Iya, baik Bapak. Tentunya juga bisa dimanfaatkan oleh guru juga ya Pak ya. Misalkan dengan dikolaborasi dengan akun belajar.id dan juga workspace dari Google sendiri ya Pak ya. Untuk for education memang, itu. Betul, jadi memang Chromebook ini mereka paketkan dari kementerian itu, salah satunya adalah akun belajar ID. Nah, akun belajar ID inilah yang kemudian dapat dimiliki oleh 3 kelompok di satuan pendidikan. Yang pertama adalah admin, di dalamnya ada kepala sekolah, ada kepala tata usaha. Yang kedua adalah akunnya guru, nah seperti itu. Dan yang ketiga adalah akunnya siswa. Nah, desain dan rancangan awalnya itu adalah Chromebook ini peruntukannya untuk siswa. Dan banyak sekali sekolah-sekolah itu yang mendapatkan bantuan Chromebook ini sebanyak 15 katakanlah seperti itu. Itu dalam rangka
program prioritas kementerian, salah satunya yaitu asesmen nasional seperti itu. Ada ANBK di sana. Iya. Untuk sekolah yang mungkin belum mendapatkan Chromebook ini, apakah ada mekanisme tertentu Pak untuk misalkan minta bantuan begitu untuk bisa mendapat Chromebook ini atau seperti apa? Jadi memang Chromebook ini adalah sekolah-sekolah yang mungkin perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, karena kalau kita melihat dari sisi pelaksanaan asesmen nasional itu bagaimana mendorong bahwa sekolah-sekolah yang dulu itu belum bisa melaksanakan UNBK dengan Chromebook ini, mereka bisa support, dibantu untuk bisa melaksanakan asesmen nasional tanpa harus bergabung ke sekolah lain seperti itu. Karena ini kan pelaksanaannya mulai sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas dan kejuruan seperti itu. Oleh karenanya memang tentu pemerintah juga membaca dari data yang dimiliki melalui data rapor mutu pendidikan. Jadi jadi pemerintah itu mengeluarkan rapor pendidikan seperti itu yang bisa diakses oleh pemerintah daerah, khususnya di SMP itu di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dan SMA SMK itu dan PKLK itu di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi seperti itu. Baik, dengan begitu bermanfaatnya Chromebook ini Pak ya, dan juga fitur-fiturnya yang luar biasa, ini dari pihak sekolah sendiri untuk bisa mengoptimalkan Chromebook ini Pak untuk pembelajaran, apa saja Pak yang dilakukan oleh sekolah ini seharusnya? Jadi memang banyak sekali keunggulan-keunggulan yang dimiliki fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan dengan akun belajar ID ini, sehingga dari beberapa sekolah yang merasakan manfaat dari kehadiran Chromebook ini, mereka bahkan misalnya mereka dibantu 15 misalnya, jumlah siswanya itu ada katakanlah ada 29 atau 30 misalnya, mereka bisa menambah Chromebook itu melalui pihak sekolah begitu. Jadi tanpa bantuan pemerintah mereka bisa menambah karena merasa butuh untuk proses pembelajaran gitu. Namun tantangannya adalah bagi sekolah yang masih belum bisa merasakan manfaat dari kehadiran Chromebook ini yang menjadi tantangan kita bersama. Banyak sekali Chromebook itu yang setelah digunakan asesmen nasional itu kemudian masuk di pack lagi, disimpan lagi gitu ya, sehingga mereka menjadi semacam menyimpan sesuatu yang wah ini kalau dipakai itu nanti rusak, nanti kalau dipakai nanti bagaimana dan seterusnya, sehingga memang perlu keterlibatan dari banyak pihak, dari UPTD IKP untuk bisa memberikan sosialisasi terkait dengan pemanfaatan Chromebook untuk pembelajaran. Bagaimana fitur belajar ID yang sudah tersedia itu misalnya dapat juga digunakan untuk membuat media pembelajaran misalnya seperti itu oleh guru. Bagaimana dengan siswa? Dengan Chromebook misalnya siswa dapat membuat portofolio digital seperti itu. Jadi memang harus didorong dan bagaimana guru dan siswa ini bisa memanfaatkan dan bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini melalui Chromebook yang sudah diberikan bantuannya oleh pemerintah seperti itu. Iya, berarti dari pihak sekolah mungkin ya atau dari Dinas Pendidikan sendiri itu seharusnya mungkin bisa diberikan semacam fasilitas untuk pelatihan seperti itu ya Pak ya, terutama terkait dengan Chromebook ini ya Pak ya. Kalau untuk pelatihan saya kira juga Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur itu melalui Kapten yang belajar ID, Kokapten itu juga sudah melakukan skilling terhadap SDM mereka bagaimana memanfaatkan Chromebook untuk pembelajaran. Dan memang tantangannya adalah mengubah mindset para guru kita untuk bagaimana memanfaatkan teknologi ini untuk pembelajaran melalui Chromebook.
Itu yang harus kita dorong, dan memang harus ada pelatihan-pelatihan berbagai praktik baik bagaimana menggunakan Chromebook ini untuk pembelajaran. Iya, Seperti itu gambaran. baik Bapak. Kemudian apakah Chromebook ini bisa dimanfaatkan untuk mengintegrasi ke dalam kurikulum Bapak? Diintegrasikan kepada Sangat kurikulum dimungkinkan. begitu? Betul, betul sekali. Jadi memang dengan Chromebook ini juga selain platform Merdeka Mengajar, yang di dalamnya juga ada bagaimana komunitas belajar ini bisa didorong gitu ya. Jadi kementerian juga mendorong komunitas belajar yang di sekolah itu untuk bisa memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Dan di Jawa Timur, alhamdulillah kemarin Ketua Edi Pacitan itu diundang oleh kementerian untuk berbagi praktek baik bagaimana mengelola komunitas belajar agar juga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, seperti itu. Iya. Kalau kaitan Chromebook sendiri dengan misalkan yang berbasis proyek begitu Pak untuk Ya. kegiatan belajar mengajar? Kalau berbasis proyek dimungkinkan sekali karena dengan siswa memiliki akun belajar yang sudah diaktifkan, kemudian mereka manfaatkan, itu sangat memungkinkan kolaborasi antara guru dan siswa, antara siswa dan siswa itu sangat dimungkinkan. Karena memang dengan Chromebook ini jika sudah terkoneksi dengan internet ya aplikasi-aplikasi media-media yang ini digunakan untuk membuat proyek pembelajaran sangat dimungkinkan untuk dimanfaatkan dan dipergunakan dengan baik. Seperti itu. Baik. Kalau misalkan ada guru atau siswa yang belum memiliki Chromebook ini, misalnya belum mendapat fasilitas dari sekolah itu, kalau misalkan kita beli sendiri itu ada ya Pak ya? Bisa ya Pak ya? Jadi seperti ini, memang ada kekhususan dari bantuan pemerintah terkait dengan Chromebook itu adalah vendornya itu harus register supaya nanti Chromebook itu di-set tidak bisa diinstal oleh aplikasi lain seperti itu. Iya, Jadi dikhususkan untuk pembelajaran. Jadi Chromebook yang bantuan dari pemerintah itu berbeda dengan Chromebook yang di pasaran. Oh begitu, iya. Beda. Sehingga yang saya ketahui, jika memang guru dan siswa itu belum memiliki Chromebook, itu bisa memanfaatkan browser yang ada di laptop atau PC atau komputer yang ada di sekolah seperti itu. Nah, loginnya menggunakan Google Workspace for Education itu, sehingga bisa memanfaatkan itu walaupun tanpa melalui Chromebook yang ada. Jadi mereka tetap bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan PC yang ada di sekolah dengan memanfaatkan laboratorium komputer yang dimiliki oleh sekolah, tapi nanti akunnya menggunakan akun belajar IT. Seperti itu. Oh iya, baik Bapak. Kalau misalkan di sekolah tersebut Pak, misalkan masih di sekolah terpencil ya Pak ya, kemudian tidak ada akses internet, ini apa yang perlu dilakukan Pak? Mungkin ada solusinya Pak untuk kita bisa memanfaatkan Chromebook ini bagi guru-guru yang ada di tempat terpencil misalkan Bapak. Jadi memang kalau memang ada beberapa daerah yang kemudian memiliki Chromebook ya, tapi berada di lingkungan atau di wilayah yang tidak memiliki koneksi internet, maka pemerintah itu meluncurkan program namanya Awan Penggerak. Jadi Awan Penggerak itu adalah salah satu program yang mendorong di daerah 3T ya, terdepan, terluar, yang koneksinya sangat terbatas, mereka bisa menggunakan komputer yang ada di sekolah ya, kemudian diinstal teknologi awan itu, sehingga mereka tetap bisa mengakses media pembelajaran walaupun tanpa melalui koneksi internet. Jadi memang solusi dengan keterbatasan koneksi internet itu, pemerintah juga berpikir bagaimana pemerataan pendidikan itu tetap bisa
berjalan dan terjangkau melalui program awan penggerak. Nah, semoga di Jawa Timur juga di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan koneksi internet dan mendapatkan bantuan itu, ya itu tentu bisa memanfaatkan server yang ada di sekolah, nanti koneksinya menggunakan intranet yang mungkin sering kita sebut adalah koneksi intranet seperti itu. Oh, iya. Tahu yang kedua itu adalah menggunakan mode offline. Jadi Chromebook itu di saat pertama kali saja aktivasi dan login menggunakan internet, katakanlah tethering begitu melalui HP. Iya. Nah, setelah itu modenya itu menggunakan mode offline. Jadi di Chromebook itu juga menyediakan kita bekerja secara offline. Jika nanti sudah ada koneksi internet, nanti muncul proses sinkronisasi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sukari. Sepertinya tadi sudah sangat jelas ya terkait informasi dengan teknologi Chromebook ini ya, Bapak ya. Betul sekali. Ya, terima kasih Bapak Sukari atas waktunya sudah berkenan bergabung di podcast Kabar Pendidikan. Baik Insan Edukasi, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di podcast Kabar Pendidikan. Dan kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Noveradi pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduTech UPTT IKP, terus maju dan inovatif.